jumpa kembali dalam acara Fajar Inspiring. 4 dekade Fajar makin digital. Kali ini kita akan menampilkan narasumber yang memulai karirnya dari nol dan kemudian sekarang menjadi pimpinan sebuah perusahaan nasional dan telah berkembang menjadi perusahaan yang sangat besar. Siapa dia? Kita tunggu sejenak. Secara eksplisit mungkin tidak ya, maksudnya disampaikan secara langsung tidak. Jadi menurut saya mungkin adik-adik juga rasa beliau sama ibu tentunya lebih kayak kita harus contoh perilakunya. Jadi kayak tadi yang kalau ibu cerita beliau selalu baik sama orang, nggak pernah pelit, nggak pernah mau pusingi orang, nggak pernah bodo amat. Akhirnya secara nggak langsung saya juga dan adik-adik ikuti itu, nggak pernah mau pusing sama urusan orang lain, itu nggak pernah mau ini. Jadi jarang sekali mau disampaikan secara eksplisit, misal harus didudukkan sama bapak atau ibu lalu langsung dikasih ceramah selama 3 jam, nggak pernah. Jadi kadang mungkin juga kalau disampaikan secara... Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah ya. Beberapa hari terakhir ini kelihatan Pak Haji sangat sibuk dan kita mendengar kabar baik. Beberapa hari terakhir ini ekspor dari Sulawesi Selatan ini cukup meningkat. Seperti apa kondisi bisnis sekarang ini Pak? Sepertinya begitu Pak Icam. Jadi saya sampaikan tanggal 29 kemarin kami dari Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia DPD Sulsel melakukan kegiatan ekspor direct flight dari Makassar ke Hong Kong. Alhamdulillah jumlah volume yang terkirim itu dari Makassar ada 11 ton dan itu dominan dari sektor komoditi perikanan, live fish, ikan hidup. Sebelumnya untuk direct flight ini Makassar Hong Kong itu pesawatnya masih transit di Cengkareng, Jakarta. Nah, dengan adanya direct flight ini tentunya ada efisiensi waktu, apalagi biaya ya. Biasanya kalau ujung pandang Hong Kong transit Cengkareng itu dicapai sampai 12 sampai 14 jam baru tiba di bandara Hong Kong di Hong Kong ya. Dengan adanya direct flight ini Makassar Hong Kong itu cuma butuh 6 jam. Tentunya ada efisiensi waktu yang sangat luar biasa untuk produk komoditi, apalagi ini adalah barang hidup. Jadi bisa dimungkinkan bahwa dengan kualitas barang yang sampai di tujuan itu tentu masih dan akan memberi nilai plus atau nilai tambah bahwa produk itu masih dalam kondisi sehat ataupun masih fresh. Nah, dengan adanya direct flight ini kami Pak Ketua sebagai Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Sulawesi Selatan sangat bangga dan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dengan Garuda Airlines yang mengangkut produk ekspor ini. Oh, berarti perikanan hidup itu, ikan-ikan hidup itu masih bisa sampai di Hong Kong dan dinikmati orang di sana dalam keadaan segar? Ya, jadi bukan cuma Hong Kong ya, tapi ini tergantung dari seluruh buyer masing-masing pelaku ekspor yang ada di Sulawesi Selatan. Contoh dengan Hong Kong. Jadi barang yang live fish ini, yang hidup ini tentunya tiba di tujuan itu pastinya juga hidup. Makanya setiap komoditi yang dikirim itu dengan kondisi lain, kondisi hidup, itu mempunyai nilai yang sangat luar biasa dibanding dia yang mati atau fresh, orang bilang untuk sektor perikanan. Jadi ikan yang hidup ini dipajang seperti mungkin kita lihat di rumah-rumah makan yang ada di Makassar. Nah itu kelihatan seperti itu. Bisa kita milih langsung, oh ini yang jenis ini, ukuran yang ini, dan ada harganya langsung. Tentunya harga yang dari Makassar itu jauh beda, bisa 3 kali lipat dari harganya yang ada di misalnya di Hong Kong seperti itu. Luar biasa Bapak ini. Karena bisa memperjuangkan, bisa ekspor langsung. Seperti apa perjuangan itu sehingga bisa melakukan penerbangan langsung ke Hong Kong dan ke beberapa negara? Ya, jadi terkait dengan kegiatan ekspor ini, orang
sebelumnya itu berpikir ekspor apa sih itu? Di kepala mungkin kita ekspor itu susah, besar dan berat dan pasti mahal, ya kan? Ya. Tentunya kalau kata kuncinya itu ekspor. Tapi kalau kita sudah terlibat di dalam, insya Allah seperti yang saya rasakan seperti ini, ternyata ekspor itu mudah. Yang penting segala aturan, segala regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, apakah itu untuk karantinanya, entah itu terkait dokumen ekspornya dengan bea cukai, entah itu terkait dengan surat keterangan asalnya. Kalau kita sudah penuhi itu, insya Allah barang yang kita kirim dengan nama ekspor itu bisa diterima dan bisa dikirim di negara tujuan yang kita adakan kerjasama dengan para pembeli, seperti itu. Tapi jangan sampai karena mudahnya orang melakukan ekspor, ikan-ikan segar, udang-udang segar, semua diekspor, kita makan apa? Terkait dengan volume yang kita kirim, tentunya kita tahu bahwa Sulawesi Selatan adalah potensi yang sangat luar biasa untuk perjanannya. Karena ini kan dari laut ini diambil. Saya ada data yang saya bisa jadikan sebagai panduan. Ternyata ikan di Sulawesi Selatan itu, terutama daerah Sulawesi, itu tidak akan pernah habis, ya kan? Nah, ditambah lagi dengan produk perikanan yang dari provinsi lain, misalnya dari Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Ini menjadi pemasok perikanan ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk bisa dikirim langsung keluar. Perlu saya tambahkan bahwa Makassar itu punya bandara Sultan Hasanuddin Internasional. Di Indonesia ada beberapa provinsi yang punya bandara internasional. Salah satunya Makassar Sultan Hasanuddin. Jadi untuk kegiatan ekspor, Sultan Hasanuddin Bandara itu menjadi hub untuk Indonesia Timur. Dari Ambon, dari Jayapura, dari Biak, semuanya masuk ke Makassar. Karena di Makassar sudah dilengkapi kegiatan untuk melakukan ekspor langsung. Kalau di tempat lain yang saya sebutkan tadi itu belum ada. Makanya semua harus masuk ke Makassar sebagai hub Indonesia Timur. Disinilah sering dikatakan Makassar, Sulawesi Selatan adalah bagian terpenting Indonesia Timur. Kira-kira bagaimana dengan UMKM? Kalau UMKM yang ada di Sulawesi Selatan, ya, saya ada data itu hampir 500 perusahaan. Tentunya untuk kondisi sekarang, ini kan kita hidup di hampir 2 tahun ini dalam kondisi pandemi corona ini. Kita cuma bisa hidup normal itu di 2 bulan pertama di tahun 2020. Hampir 18 bulan itu dengan kondisi pandemi, tentunya para pelaku usaha terutama UMKM itu sangat terdampak dan berdampak sekali dengan volume kegiatannya yang selama ini telah dia lakukan sebelum adanya corona. Kami pemerintah yang selama ini sudah gencar dan sangat memberikan terus edukasi kepada para pelaku usaha terutama UMKM untuk agar bisa bertahan. Nah, disinilah peran kami sebagai ketua gabungan perusahaan dan peran pemerintah terutama dari sektor bank yang bisa memberi stimulus, memberikan jaminan dari sisi keuangan, karena UMKM ini kan boleh dikata modalnya itu masih di bawah rata-rata. Jadi mereka memang harus disuntik dengan dana agar perputaran kegiatannya itu tetap stabil. Walaupun volume itu tidak dan masih mungkin rata-rata tidak naik-naik. Dan yang penting ada kegiatan buat mereka agar roda ekonominya, roda perputaran usahanya itu tetap ada. Terus komoditi apa yang paling banyak diekspor dari Sulawesi Selatan dan kira-kira peluang-peluang apa yang bisa digarap ke depan? Sulawesi Selatan itu punya produk andalan yang terutama untuk nikel, rumput laut, kacang mete, produk olahan, perikanan, dan perkebunan. Ini sudah menjadi barometer, menjadi acuan bagi pemerintah Sulawesi Selatan. Makanya sampai sekarang mungkin kita bisa tahu kenapa perekonomian di Sulawesi Selatan itu dari sisi indeks ekonomi itu stabil terus di angka 7%. Nah, itu disumbang oleh ekspor di Sulawesi Selatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, nikel, rumput laut menjadi primadona untuk sementara pengiriman ekspor luar.
dari satu kali vessel atau satu kali berangkat kapal kedua itu bisa muat sampai 500 kontainer dalam satu kali vessel, satu kali jalan. Hampir 40% itu disumbang oleh untuk laut dan nikel. Nah, yang lainnya itu sudah macam-macam, bisa produk perkebunan, pertanian, dan pertambangan. Nah, seperti itu. Itu bisa sampai 500 kontainer? Bisa. Luar biasa. Kalau dia olahraga bola, ya dia suka bola. Dia tiap malam nonton bola tuh, apalagi kalau Spanyol Barcelona dia. Tapi dia juga nonton motor GP. Iya, semua. Dia suka. Saya tidak tahu karena mungkin mulai tahun berapa dia mulai main bulu tangkis itu, dari situ enggak tahu serius. Nggak tahu ya kenapa dia hobi betul dengan bulu tangkis. Padahal dulu tuh dia suka nonton bola. Bulu tangkis saya nggak tahu. Mungkin kita tanya sendiri. Saya juga nggak paham kalau dia tiba-tiba langsung suka itu bulu tangkis. Olahraga apa yang membuat Pak Haji Arif ini sampai jatuh cinta dan menganggap olahraga itu sebagai harga mati? Pertanyaan tentang olahraga, saya itu sebenarnya ada 3 cabang olahraga yang saya suka. Ya, 3. Ada sepak bola, ya, terus ada tenis lapangan, dan terakhir bulu tangkis. Bulu tangkis. Ya, dulu saya cerita sedikit, Pak Faisal. Dulu waktu saya masih SMP, saya sempat ikut untuk menjadi tim junior PSM. Oh, seleksi PSM. Ya, seleksi itu tahun 485. Ya. Nah, itu saya sempat ikut seleksi di lapangan promosi. Terus pada saat penentuan itu saya jadi di Stadion Matahari. Dari total 100 yang tersisa itu 24, saya masuk di urutan 30. Nah, kebetulan waktu itu saya pilih sebagai gelandang. Nah, ternyata pelatih menginginkan gelandang itu yang punya bodi besar. Dan saya ukurannya pas. 165. Ya. Makanya saya tidak terpilih. Ya. Terus tenis itu juga ada sejarah bagi saya. Sebelum saya bagus main tenis. Cuma tenis itu mainnya di pergelangan. Ya, saya pernah cedera 1 kali. Jadi sebenarnya saya tidak bisa angkat tangan terlalu kencang kalau saya overhead. Nah, makanya saya beralih ke badminton. Ternyata di badminton ini mungkin karena raketnya kecil dan bisa diayun dengan mau keras dan pelan. Ternyata ini yang kena sampai sekarang. Saya sangat hobi dan saya pernah bilang sama istri saya, jangan coba-coba ganggu saya melepas jadwal saya. Jadi biar acara keluarga saya bilang kalau jadwal itu jangan coba-coba. Dia makanya itu ibu tahu sekali. Kalau ada acara keluarga, dia tahu jadwalnya hari ini. Dia geser pasti ikut acaranya bapak. Jangan kasih sama dengan jadwalnya begitu. Jadi acara bulu tangkis yang mengikuti jadwalnya Pak Haji. Ya, jadi saya sudah suruh bilang sama ibu dengan kegiatan organisasi yang lain bahwa saya itu punya jadwal. Saya minta tolong jangan coba-coba dikaitkan dengan jadwal saya main badminton. Karena pasti saya tidak hadir di acara tersebut. Saya lebih bagus main bermandi keringat di lapangan daripada saya ada di acara itu cuma makan saja bisa membuat bodi saya itu. Jadi badminton ini harga mati. Harga mati. Ya, sudah harga mati. Makanya untuk sementara ini mungkin di beberapa tempat saya ada brand itu namanya Raja Pindah. Sampai sekarang itu alhamdulillah di Makassar saya ikut dalam kejuaraan sebagai sponsor. Mungkin di Fajar. Ya, di Fajar baru-baru. Ada badminton eksekutif Raja Pindah Fajar. Ya. Kami mengundang seluruh eksekutif, seluruh pejabat yang ada di Makassar, terutama untuk bisa hadir di tempat itu. Dan alhamdulillah saja kemarin luar biasa sampai ada di Kopsa itu Pak Kopsa yang bintang 1. Ya. Kabin Humas Pasulpan. Ya. Tentunya
ini bisa menjadi pelajaran bagi saya bahwa ternyata kalau saya ketemu di sini di dalam olahraga, ternyata juga saya bisa ikut brand saya. Samping tadi sebagai ketua asosiasi gabungan perusahaan ekspor Sulawesi Selatan, seperti itu Pak Ica. Jadi peristiwa apa yang membuat Pak Haji Arif ini sampai jatuh cinta di lapangan bulu tangkis? Apakah mungkin ada penonton yang mungkin lagi di share atau bagaimana? Karena tadi minatnya sepak bola, mau masuk PSN, terus tenis lapangan, terus terakhir ternyata ke bulu tangkis. Mungkin ada gadis idaman di situ atau seperti apa? Kalau bicara tentang ketertarikan saya dengan dunia badminton, saya itu punya idola, tapi bukan cewek ya pokoknya. Saya itu idolanya Anthony Sukaginting. Ya, makanya itu saya lihat itulah seorang pemain yang sangat punya skill yang luar biasa. Saya baru-baru ini saya lihat waktu Piala Sudirman sampai Piala Thomas yang akhirnya Indonesia juara. Saya lihat dia punya gerakan itu betul-betul style. Ada itu kalau dia menerima servis itu tangannya kayak ada umpan. Saya perhatikan ya. Jadi bola itu kalau diservis oleh lawan tidak langsung nyebrang, tapi tangan ini bergerak antara ke kiri, ke kanan, atas, ke bawah sampai lawan itu terpesong bisa menerima kemudian bola servis dari Anthony Ginting. Makanya saya terus terang idola saya itu Anthony Ginting ya. Kalau yang lain saya rasa apalagi pemain Hawa saya tidak terlalu tertarik lah, karena mungkin tidak ada istri saya di samping saya.